Saya Ida Fauziah, lahir dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya sekarang menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Saya sejak pemilu 99 ikut pemilu dan terpilih menjadi anggota DPR RI pada waktu itu, menjadi anggota DPR RI termuda. Kemudian ikut pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 saya tidak ikut mencalonkan menjadi anggota DPR RI, malah diminta oleh Bapak Presiden menjadi salah satu pembantunya menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Selama di DPR saya pernah menjadi ketua fraksi, pernah menjadi sekretaris fraksi, pernah menjadi ketua komisi, pernah menjadi wakil ketua komisi. Dan bersama-sama dengan teman-teman perempuan di DPR, saya melahirkan organisasi yang mewadahi perempuan-perempuan lintas fraksi, yaitu Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Dan alhamdulillah melalui Kaukus inilah pada waktu tahun 2003 bersama-sama dengan aktivis perempuan di luar parlemen, kita mendorong lahirnya keterwakilan perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Pemilu, kemudian keterwakilan perempuan di partai politik melalui undang-undang politik, dan mendorong keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu. Bagi saya politik adalah sarana untuk ibadah. Politik adalah sarana untuk membangun kemaslahatan umat. Apalagi kalau dengan kekuasaan yang diperoleh melalui jalur politik ini, kita gunakan sepenuhnya untuk membangun kebaikan masyarakat, membangun kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Diaspora Indonesia atau biasa dikenal dengan perantauan Indonesia adalah warga keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik menjadi warga negara di negara asing atau mereka tinggal sementara. Diaspora Indonesia bagi saya adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena diaspora memiliki peran-peran yang sangat strategis. Salah satu contoh misalnya, peran sebagai pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia adalah, kita sering menyebutnya sebagai pahlawan devisa. Kontribusi devisa yang dikirimkan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, pekerja migran Indonesia jumlahnya tidak kecil. Dan ini tentu berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Belum lagi peran-peran yang lain. Teman-teman diaspora Indonesia adalah menjadi jembatan antara budaya Indonesia dengan budaya Indonesia. Teman-teman diaspora bisa membangun hubungan diplomatik antar Indonesia dengan negara-negara sahabat lain di dunia ini. Diaspora adalah kekuatan yang akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa apabila kita menjadikan diaspora ini benar-benar sebagai sebuah potensi bagi negara kita. Saya sering ketemu dengan teman-teman diaspora Indonesia, terutama dengan teman-teman pekerja migran Indonesia. Saya kira isu yang paling banyak saya dengar adalah terkait dengan kehadiran negara memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Saya kira ini yang sering kita dengar, bekerja di luar negeri itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara. Maka diperlukan negara hadir melalui perwakilan kita di berbagai negara, termasuk perwakilan dari sisi ketenagakerjaan. Kita berikan layanan ketenagakerjaan kepada teman-teman kita yang ada yang sedang bekerja di luar negeri. Kemudian isu yang lain, saya kira kita sering mendengar bahwa sesungguhnya teman-teman kita diaspora Indonesia itu memiliki keinginan yang sangat kuat kembali ke kampung halaman. Kalau lihat survei, ternyata 60% di antara teman-teman itu memiliki keinginan untuk kembali ke tanah air. Dan yang paling banyak di antaranya di samping karena ingin dekat dengan keluarga, yang cukup menarik adalah keinginan mereka berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Saya kira kita tidak bisa pungkiri bahwa selama ini teman-teman mendapatkan banyak sekali
kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam berkarir, kemudian reward yang memadai atas potensi yang dia miliki. Saya kira yang diperlukan sekarang adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan tempat sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kompetensinya. Mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh diaspora Indonesia. Negara Indonesia ini cukup besar, jadi kita perlu kehadiran teman-teman diaspora Indonesia untuk membangun kebesaran Indonesia ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang berada di tanah air ini. Kalau kita bisa berkolaborasi, wah keren banget, luar biasa. Menjadi wakil dari Dapil DKI 2 Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, maka kewajiban saya harus mampu menjadi jembatan bagi teman-teman diaspora Indonesia. Saya harus mampu merumuskan apa yang menjadi aspirasinya teman-teman diaspora Indonesia melalui peran-peran saya di DPR, apakah peran legislasi, budgeting, pengawasan. Tadi banyak aspirasi yang sudah saya sampaikan yang melalui saya selama ini, tentu saya harus menerjemahkannya. Forum-forum komunikasi harus bisa dilakukan, apakah itu melalui kemajuan teknologi informasi atau secara langsung mendengarkan aspirasi dari teman-teman diaspora Indonesia. Banyak hal yang saya harapkan dari teman-teman diaspora, teman-teman menjadi agent of knowledge, bagaimana teman-teman diaspora mampu menjadi jembatan perkembangan keilmuan, sains, dan iptek kepada Indonesia maupun sebaliknya, itu dirumuskan dalam peran-peran di DPR. Kemudian teman-teman menjadi agent of morality, teman-teman menjadi agent of change. Saya kira itu bisa diterjemahkan dan peran-peran di DPR RI. Memang DPR itu ada dibagi menjadi komisi-komisi, bagaimana rangkuman dari aspirasi itu bisa saya salurkan melalui komisi-komisi yang ada maupun komisi yang nanti akan saya pilih. Isu yang sangat menyita perhatian saya adalah terkait dengan sumber daya manusia. Saya kira kita semua tahu bahwa kita mendapatkan bonus demografi, ini waktunya pendek. Bonus demografi akan berakhir 2030-2035. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyiapkan mereka agar bonus demografi ini menjadi bonus bagi pembangunan nasional kita, bukan malah menjadi madorot bagi kita. Seluruh upaya harus dilakukan untuk menyiapkan ini, benar-benar bonus demografi ini harus disiapkan dengan baik, menjadi jembatan menuju Indonesia maju di 2045. Untuk teman-teman yang berada di luar negeri, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua untuk menggunakan hak pilih. Memilih bukan hanya sekedar melubangi kertas suara. Memilih adalah menentukan masa depan kita, lingkungan terkecil kita dan orang-orang yang kita cintai. Maka sudah sepatutnya kita pergunakan kesempatan berharga ini. Saya sekali lagi mengajak ibu, bapak, saudara-saudari untuk bersama-sama menjemput dan memperjuangkan masa depan kita yang lebih baik lagi. Mari kita perjuangkan masa depan kita yang lebih baik dengan memilih secara bertanggung jawab. Mari gunakan hak pilih kita, jangan sekali lagi, jangan buang kesempatan ini. Jangan bingung, mari kita saling percaya. Pilih kertas suara warna kuning untuk DPR RI, Dapil DKI 2 Jakarta, Sari PKB, Partai Politik nomor urut 1, dan coblos saya Ida Fauzia nomor urut 1. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi langkah kita. Amin.